Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Mau dicek dulu, siapa tahu di sebelahnya di mejanya masih ada sampah yang tergelap, maka berarti kelasnya dipakai oleh Mas sebelah. Sudah? Sampahnya disimpan dulu, nanti dibuang. Kita absen dulu ya. Hari ini tanggal 9 ya. Ayu Made. Ayu Kusuma. Terima Yase. Ameli. Dwi. Okta. Rea. Purnama. Agus Aditya. Dwi Rahmawati. Tasnya ada di bawahnya, biar nyaman duduknya. Raditya mana? Sakit. Oh, yang sakit ya. Masih belum bisa sekolah. Melika Anggi. Eka Fani. Mas Aryani. Meta. Dunia. Surya. Yeni. Kartina. Sukma. Wasundari. Dewi. Cynthia. Sukreni. Oknita. Angga. Roya. Yang hadir, yang ada di kelas mohon tanda tangan ya. Ada. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya satu ya, Raditya ya. Sudah, berarti dari pertemuan pertama ya. Sudah dapat ditengok temannya? Belum. Yang dekat rumahnya mungkin bisa melalui ke sana biar tahu kondisi temannya seperti apa. Baik, absennya sambil jalan aja ya. Sudah siap dengan komputernya masing-masing ya? Sudah. Setelah itu bisa digunakan? Bisa. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu lalu apa? Akordnya sudah kan? Sudah. Siapa yang bisa mengulang kembali gimana sih caranya membuat akord? Itu akord itu ada berapa? Ada berapa di akord? 7. Berapa? 7. Kalau kelompoknya baru ada 7. Tipenya ada berapa? 2. Apa saja? Tipe itu ada 2, yaitu feeder dan detail. Kira-kira dalam kelompok aset itu kan ada current aset, ada fixed aset. Coba sebutkan satu akun detail pada kelompok aset.
Satu-satu apa tidak? Apa Tri? Satu aja. Apa lagi? Apa? Condensable. Apa lagi? Jadi minggu lalu kita sudah selesai membuat kondes ya. Hari ini kita akan lanjutkan pada penginputan data saldonya. Sebentar ya. Silakan. So start his day with positive thinking and keep smiling only. Hidup itu singkat ya. Jalan hari ini juga singkat. Tahu-tahu udah sore. Tahu-tahu besok pagi lagi, sore lagi. Jadi cukup singkat. Jadi ayo mulai setiap harimu dengan berpikiran positif dan selalu tersenyum. Jangan sudah pagi-pagi sudah berpikiran negatif, nanti hari-harinya jadi buruk. Siap? Siap. Oke, mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang input neraca saldo awal periode pada aplikasi komputer akuntansi Mayop 18 ED. Adapun elemen dan capaian kita elemennya adalah pengoperasian program komputer akuntansi Mayop Accounting untuk perusahaan dagang. Terus capaiannya adalah pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami cara mengoperasikan program komputer akuntansi yaitu Mayop Accounting pada perusahaan dagang. Nah, uang lingkup materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi saldo normal dan saldo tidak normal atau saldo kontra. Berikutnya adalah input neraca saldo tersebut ke program aplikasi. Jadi hanya dua yang kita pelajari dalam waktu 105 menit ini. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah melalui diskusi nanti, observasi dan menggali informasi dari berbagai sumber. Saya berharap siswa dapat yang pertama mengidentifikasi akun yang bersaldo normal dan tidak normal atau akun kontra dengan benar. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah entry saldo awal periode dengan percaya diri. Yang ketiga adalah melakukan entry neraca saldo awal periode dengan tepat dan bertanggung jawab pada aplikasi Mayop. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tadi adalah yang pertama, tentunya nanti begitu berakhir pelajaran hari ini karena ini hanya satu pertemuan, kalian sudah bisa menyebutkan saldo normal masing-masing kelompok akun. Yang kedua, bisa mengidentifikasi akun yang memiliki saldo normal ataupun tidak normal. Yang ketiga adalah menjelaskan langkah-langkah entry saldo awalnya seperti apa. Dan yang keempat adalah melakukan entry saldo awal tersebut ke program aplikasi dengan tepat. Nah, yang empat ya, jadi nanti bisa menyebutkan saldo normal masing-masing kelompok akun apa sih. Yang kedua identifikasi, yang ketiga gimana langkahnya, yang terakhir pastinya bisa mengentry neraca saldo tersebut. Assessment. Hari ini akan ada penilaian sikap yang akan saya lakukan selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada formatif, nanti akan ada praktek menginput neraca saldo tersebut dan juga nanti terakhir ada post-test yang berkaitan dengan yang kita bahas hari ini. Adapun model pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini adalah discovery learning, di mana nanti akan ada sesi diskusi, ada sesi presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir adalah ada evaluasinya. Jadi mari kita nikmati pembelajaran hari ini. Gimana? Ada mungkin yang merasa kurang sehat hari ini? Sehat semua ya? Sudah makan tadi? Oke, jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Hidup itu seperti naik sepeda. Itu katanya Albert Einstein ya, bukan kata saya ya. Hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak. Coba bayangkan, kalau kamu naik sepeda nggak bergerak gimana? Jatuh kan? Ya. Jadi kalau kamu
Kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kalau hidup kamu ingin seimbang, dalam artian kamu ingin nanti hidup yang bagus, jadi kamu harus tetap berjuang, harus bergerak. Kalau kamu tidur di rumah, tidak bergerak, hidup kamu ya gitu-gitu aja. Jadi seimbangkanlah. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang bagus, otomatis usahanya juga harus bagus. Kata teman saya, tidak ada hasil luar biasa yang didapat dengan cara yang biasa. Jadi kalau misalnya ingin hasil yang luar biasa, caranya juga harus yang luar biasa, bukan cara yang biasa. Jadi harus tetap bergerak. Sekarang fokus ke depan, cuma duduknya yang enak, yang nyaman ke depan. Kita akan gerak sama-sama. Udah? Sebentar akan ada video. Kalian cukup ikuti gimana gerakan. Ini nggak ada gerakan kaki, tapi ada gerakan tangannya aja. Silakan berdiri dulu sambil pegangan. Ingat ya, yang bergerak itu hanya tangan. Jadi konsentrasi yang bergerak hanya tangan, mulut sama kakinya diam aja. Oke? Dan senyaman mungkin berdirinya yang enak, yang nyaman. Udah ya? Siapkan depan dan atas perkamen. Ada timbangan yang sudah kita setarakan tadi. Kemudian ada anak andam dan anak pegangan tinggi. Oke, ini sekarang lepasnya. Dia belajar tentang Iya, point of view-nya adalah kita masih sudah sediakan atas perkamen. Katakan di atas apa sih yang dicari. Jangan sampai mengulang tidak menggunakan atas perkamen. Jadi kalian harus menggunakan atas perkamen dan letakkan di atas piring kima. Dan kemudian misalkan kita ingin mengubah sekarang
sebelumnya. Kita akan lihat, oh ternyata masih berat anak tunggalnya, berarti bukannya masih berat. Kita after dulu ya. Ketika kita melakukan kita harus selalu mengafter anak tunggalnya. Kita tambahkan lagi belakangnya. Kita akan melakukannya. Ya sekarang malah sebenarnya itu keberatan. Malah berat sulit pada di sebelah sini. Nah, berarti kita harus mengurangi belakangnya. Nah, turunkan lagi yang tengah-tengah. Nah, bagian sangat tadi ini kan ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Kita perlukan bagian kecil ini untuk mengurangi bagian yang ambil. Oke, kita sebelum diangkat dibiarkan di pintunya. Kita angkat lagi. Kurang sedikit. Nah, kita harus sama ya. Kita harus sedikit saja lagi. Misalnya. Kurang sedikit. Sedikit lagi. Ya, masih kurang. Kita harus sedikit lagi. Jangan lagi ya, dibolkan lagi. Sedikit lagi, masih bisa sedikit ya. Jadi yang itu harus benar-benar. Sedikit sedikit. Oke. Mereka sudah bilang minimal harus makan. Ya, biasa pas ini, biasa. Kalau biasa ada angin, makanya kalau pakainya kalian harus bayar tidak keluar. Karena nanti angin yang harus dari mulut kalian tidak keluar. Oke, jelasnya sudah ya. Nah, tadi mesin keluar kita. Sekarang ini sudahnya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian utarakan dari menonton video tadi yang berkaitan dengan pembelajaran kita lagi? Seimbangan. Oke, penyampaian apa? Seimbangan. Yang lain? Yang lain apa? Ada yang tahu neraca saldo itu apa? Sebelumnya udah tahu? Udah pernah lihat neraca saldo? Udah? Neraca saldo ada bagian debit sama kredit? Ada kanan ada kirinya? Itu gimana? Kanan dengan kirinya harus apa? Balance atau harus seimbang. Karena kita ingin menyeimbangkan, jadi akan ada aturan khusus nanti ketika menginput neraca saldo itu ke dalam program aplikasi akuntansi Maya 18. Jadi sekarang kita akan berdiskusi. Ini ada lembaga, ada LKPD. Kalau kasih bagikan ke sebelah. Kalau sisa kasih sebelah ya. Nah, silakan berdiskusi dengan teman di sebelahnya karena kita buat kelompoknya susah di tarik mejanya. Jadi dengan cukup dengan teman sebelah aja. Ada yang kurang berapa? Kurang ada berapa? Kurang berapa? Silakan berdiskusi dengan teman di sebelahnya. Cukup dicentang. Cash in bank itu sudah berada pada saldo normal atau tidak? Saya contohkan cash in bank berada kelompok apa? Kelompok aset saldo normalnya apa? Saldo normal aset? Debit atau debit. Berarti cash in bank sudah berada pada saldo normal atau belum? Sudah. Berarti centang pada saldo normalnya. Sudah? Silakan dicentang pada kolom saldo normal atau saldo normalnya. Silakan, kalian sudah bawa buku ya? Sudah ada di buku materinya, silakan cari referensi di buku. Ini sampai saya kirimkan. Oh, yang kemarin nggak ada kalau buku ini depan ada.
Satu nomor. Coba dicek sih ada. Makanya sananya dicek itu masuk belum kayaknya dibaca dulu. Apa sih kemarin? Tanya seluruh siswa. Hati-hati, bukan yang bersaldo kredit semua tidak normal ya, tapi yang berlawanan nanti dengan akun induknya. Yang sampai ke bawah yang ke bawah berapa? Sampai mana? Yang atas. Harta katanya saldo nomornya debit. Di dalam pokok hartanya ada nggak yang saldo kredit? Ada. Itulah yang dimaksud dengan tidak normal. Jadi yang mana tidak normal? Yang ini yang debit. Yang berlawanan dengan akun induknya ini. Nomornya berapa? 1. Jadi coba lihat yang bernomor 1 di depannya itu adalah kelompok harta. Katanya tadi harta itu saldo normalnya debit, tapi di nomor harta itu ada nggak yang bersaldo kredit? Ada. Itulah yang disebut dengan saldo tidak normal atau saldo program. Jadi bukan berarti yang dikredit. Nanggi nanya tadi ya kenapa? Ayo. Jadi ada kewajiban atau di dalam kelompok kuliah ada saldo Sekarang di buku yang bawa buku yang kemarin dipinjam di perpustakaan di halaman 9 ada cara menginput file program aplikasi Manok yang sudah selesai nih. Gimana sih caranya input? Udah kan akun yang bersaldo kontra sebelum memetikkan
maka ditulis minus atau kurung di dalam kurung. Kurung di dalam. Indikator balance atau tidaknya silakan lihat di bawahnya nanti. Non lab allokat itu harus bersaldo 0 baru ya baru ada saldo kalian seimbang. Jadi kalau belum seimbang harus cari gimana kalian. Ang mali di bidang kuah, borain din. Kamu nanti di akan yang di sini. Aku di aku bilang Ngobrol boleh nanti ditulisin sekalian. Oke. Dan sekarang coba siapa yang bisa mengidentifikasi saldo normal dan tidak normal di kelompok harta? Coba dari angka berapa sekarang? Abjad 4 siapa? Oh, silakan. Gimana caranya mengidentifikasi saldo tidak normal dan normal tidak normal pada kelompok aset? Di kelompok ini yang mana aja tidak normal? Apa ya? Allowance for top book debt. Ini ya, ini yang tidak normal ya. Yang lain gimana? sama. Mana lagi? Mana lagi, Man? Gunting. Tiga lagi. Physical, ya. Sama equipment akumulasi depreciation ya. Siapa bisa menjelaskan kenapa itu disebut dengan tidak normal? Karena akun harta itu gini normalnya di debit. Ini apa? Ya, saldo normalnya di debit. Tapi Itu tepatnya di kredit. Jawaban yang ini sudah benar, Amel ya? Sudah benar, saya pertegas lagi, saya perjelas lagi. Cara mengidentifikasi itu, harta itu saldo normalnya adalah debit. Di sini ternyata ada pengkhianat, ya punya harta saldo debit, tapi kok di ini ada yang saldo kredit. Nah, inilah yang disebut dengan saldo tidak normal. Untuk kelompok harta, jelas? Oke, next, kelompok liability ini paling sedikit nih. Liability saldo normalnya apa? Absen 9. Ya 9. Siapa namanya? Agus, saldo normal. Liability apa, Gus? Benar. Agus. Kampanye Agus
saldo normal liability adalah kredit. Nah, dalam kelompok liability ini adalah ada nggak yang bersaldo selain kredit? Ada. Nah, berarti dia normal. Wah. Itu ada lagi. Jadi nggak ada yang pengkhianat di sini. Kira-kira di akun equity ada pengkhianat nggak ya? Ada. Apa itu? Dividen. Jen. Boy, pengkhianat. Coba yang lain dicek sambil jawabannya tadi udah benar apa belum ya? Next, ada di kelompok revenue atau income. Ada pengkhianat nggak? Ada. Apa itu? Sales. Nggak ada. Nggak ada, Ibu. Diam dulu. Yang bilang ada siapa? Saya. Ada. Yang bilang tidak ada. Oke, kenapa? Karena di sini ada diskonnya. Debit. Revenue atau income saldo normalnya apa? Debit kredit. Nah, terus di kelompoknya ada nggak yang bersaldo selain kredit? Ada. Jadi Lihat ini. kesimpulannya ada nggak yang bersaldo tidak normal di kelompok income? Ada. Itu Diskon. Ini bener kita coba. ya dicoret aja loh ya, nggak usah diskon. Padahal benar jawabannya. Asal nyaut aja loh ya, bagus. Apa saldo normal expand ya? Nah, di kelompok debit, di kelompok expand ini ada nggak yang bersaldo selain debit? Ada. Apa itu? Berarti dia tergolong saldo normal atau tidak normal. Adik deh. Ingat dulu kan ini kan. Nah, ada expand. Gimana ada expand? Tidak ada. Tapi sehat semua ya. Tidak ada pengkhianat di sini. Next. Tidak ada. Ada income? Ada income saldo normalnya? Jadi saldonya apa? Semuanya? Kredit. Tapi tidak ada pengkhianat. Ada expand? Sehat semua? Sehat. Udah ya? Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Siapa yang bisa menarik kesimpulan saldo normal masing-masing kelompok akun? Mulai dari harta, liability, equity, income, expense. Siapa yang bisa mengulang kembali? Aset. Yuk, siapa? Dari? Bisa membantu? Ya, Bu. Oh ya, oke. Aset? Tawang kan? Ya, mampu Aset aja. debit. Ya, Liability kredit. ya, Equity kredit. ya, Diskonnya kredit. ya. Expense-nya debit. Oke. Dan apa? Ya. Itu kelompok besarnya sebenarnya kita cuma perlu mengingat 5 ya. Yang lainnya itu adalah cuma anak buahnya aja. Saldo normal masing-masing kelompok apa seperti yang sudah disebutkan Roy ya. Nah ini dia. Hanya ada 5 yang perlu kita ingat: aset, liability, equity, income, dan expense. Jadi jawaban kalian tadi sudah benar. Aset saldo normalnya debit, expense, debit yang lain itu sudah kredit. Jadi nanti kalau muncul ada expense, ada income, kembali lagi ke induknya. Berarti kalau ada expense saldo normalnya Kredit. Debit. kalau ada income kredit. Ya, kalau yang masalah jawaban. Berikutnya, gimana langkah menginputnya? Gimana langkah menginput ke komputer tadi? Apa pertama diklik? Terus? Terus? Akun. Jadi, bagaimana tandanya kalau neraca saldo yang diinput sudah balance? Apanya menunjukkan kosong? CNTP?
amount rate to be elected harus menunjukkan angka 0. Nah ini ya, ini bentar ya. Nah ini ya. Dan apelan atau namanya pelan pastikan amount rate to be elected sudah menunjukkan angka 0. Berarti raja satu kalian sudah pelan. Kalau belum pelan harus dicek lagi ke angkanya salah apa misalnya akun SIM isi angka raja saldo pada koneksi payable itu bisa saja angkanya kan. Nah, terus akun yang bersaldo tidak normal di kelompok harta apa aja? Coba satu yang bersuara. Dari allowance for doubtful debt. Apa lagi? Vertical akumulasi depreciation, building akumulasi depreciation, sama equipment akumulasi depreciation. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan allowance itu apa? Cadangan kerja. Nah, terus yang depreciation adalah akumulasi penyusutan. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan di kelompok harta yang tidak normal itu adalah cadangan kerugian berhutang dan akumulasi penyusutan, baik akumulasi penyusutan gedung, kendaraan maupun peralatan. Itu aja. Kalau di kelompok liability ada nggak yang tidak normal? Barat, pemerintah di kelompok liability ada yang tidak normal nggak? Tidak normal semua. Terus di kelompok mana lagi ada tidak normal? Equity. Apa akunnya? Terus? Terus merchandise apa? Apa lagi? Kelompok mana? Di kelompok expand itu diskonnya. Jadi kesimpulannya dalam kelompok akun itu ada dalam 9 kelompok akun. Di 5 kelompok akun ada akun tidak normal. Di aset ada 4, allowance, akumulasi building, akumulasi physical sama equipment. Di equity ada dividen, di income ada sales discount, di purchase ada purchase discount. Bagaimana aturan penginputan neraca saldo yang tidak normal? Di siapa? Minus atau kurang. Sampai di sini ada pertanyaan? No. Jelas? Ya. Belajar kami. Orang yang menjawab tadi. Silakan dibuka HP-nya. Silakan langsung dikerjakan. Waktunya 10 menit aja, gampang-gampang sekali bisa dijalan. Itu linknya. Nah, 3 link nomornya. Yang bekerja itu adalah kepala dengan tangan. Disarankan dulu. Ayo jokowi. Ini mau
Ya, ada tes kajian ada. Gak usah kerja sama ngerjain soal gitu. Aku dia kerja di sini, ini gimana sih? Yang nggak bisa akses dan waktunya kelamaan. Jangan kelamaan dikit pada waktunya sekian soal. Di sini saya udah jadi karena mungkin tidak tahu itu soal ada waktunya jadi kelamaan mikir. Lelang. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Ya. Biasa ya kalau misalnya saya terlalu cepat ya, kalau itu terlalu cepat silakan diulang. Terus untuk minggu depan kita akan belajar menginput satu lagi, tapi untuk retorika dan juga kapai. Mempersiapkan diri di rumah. Sebelum saya akhiri hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Hari ini cukup sekian. Silakan Pak Musa. Berdiri. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Sini. Ay, lalong niya ako. Sige, sige, sige.